Masih muda dan selalu santun dalam berpakaian. Begitulah ciri khas pemain sinetron Saskia Audia Meka. Di saat teman-teman artis sebayanya masih getol bereksperimen dengan busana-busana minim, Saskia total menutup aurat. Dengan berjilbab, remaja yang meniti karir dari jenjang model ini harus pintar-pintar memilih pakaian yang sesuai untuknya. Saskia tentu nggak mau dibilang. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot. Saya Cahaya akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Dan seperti biasa pemirsa, ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah, ketik GS, pasti jawaban A, atau jawaban B dan kirim via SMS ke nomor 6288. Simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Reni J. Yusman menolak berpenampilan feminim. Berbeda sekali dengan penampilan Zaskia Audia Meka yang terlihat santun di usianya yang belia. Nina Tamam dan Desi Fitri dikabarkan diusir dari rumah susun karena menunggak uang sewa. Iyeth Bustami gosipnya iri dengan Neta Puspita karena tidak dicekal manggung di Riau. Kepulangan Ulfa Dwiyanti dari terapi pengobatan tradisional di Cina untuk merangsang kehamilan, apakah berbuah manis? Pemirsa, setomboy-tomboynya perempuan pasti suka memakai aksesoris. Penyanyi rock Reni Jayusman sangat menggandrungi aksesoris, terutama yang bentuknya unik dan berbahan perak. Kemana-mana Reni Jayusman selalu setia dengan gaya nyentriknya itu. Apakah anak-anak Reni nggak pernah protes melihat ibunya nggak pernah berdandan feminim? Kita tanyakan saja sama Reni Jayusman yang berikut ini. Tongkrongan penyanyi rock wanita yang satu ini nyentrik abis. Cincin perak ekstra besar selalu menghiasi jari jemarinya. Gelang perak berbagai ukuran tak pernah lepas melingkar dari kedua tangannya. Belum lagi kalung panjang beraneka ragam menjuntai bebas di lehernya. Serta tak ketinggalan ikat kepala. Beginilah gaya dan penampilan sehari-hari Reni Jayusman. Yang selalu saya pakai ya udah pasti cincin, gelang ya. Ini dari Dorce nih, dari Dorce. Gue sayang banget. Lalu antingnya, anting, kalung, ke kepala. Itu always walaupun gue pakai topi pakai ikat kepala tetap. Di diri gue selalu harus ada daun ganja. Gue suka atau terus biasanya ada yang tengkorak. Yang ini yang biasanya tengkorak. Tapi gue ganti Garuda. Jadi itu yang selalu identik dengan aku. Gue berawal dari teater sebelum gue menjadi penyanyi rock. Memang gue udah kayak gini, udah penampilan saya udah penuh kayak gini. Cuma sekarang kalung agak gue kurangin karena jadi supaya agak ada spesial aja kalau pas aku nyanyi di panggung baru kalungnya banyak gitu. Supaya agak beda-beda tipis, malah sih sama aja sih gitu. Dari waktu ke waktu penampilan Reni tak pernah berubah. Semua aksesoris ini sengaja ia pakai untuk menunjukkan jati dirinya. Inilah jati diri Reni, ibu dua anak yang funky dan selalu nyentrik. Kalau boleh bertaruh, orang-orang pasti akan pangling jika Reni melepas semua atributnya. Memang sengaja gue juga nggak mau ngelepas, ngapain juga gue ngelepas gitu loh, nggak ada alasannya untuk saya melepaskan semuanya ini gitu. Pada saat-saat saya merelakan semuanya lepas itu dikala saya harus memerankan sebuah peran yang mana memang tidak layak memakai aksesoris apapun. Artinya dia tuntutan peranan lah ya, tuntutan peranan. Dan ada satu lagi, pada saat gue pacaran sama laki gue karena dia berisik, dia bilang berisik ya, dia bilang berisik nih, ayo dong copot dong sekali gue copot juga buat jenangin dia gitu.
Mau dibilang serem, gak feminim, atau urakan, Reni tak peduli. Bahkan di saat pernikahan anak pertamanya Yuka di bulan Juli nanti, Reni berniat tidak mengenakan kebaya. Bargaining sama dia. Kalau laki gue datang, gue pakai kebaya. Kalau dia nggak datang, gue pakai begini apa adanya. Tinggal yukanya boleh nggak gitu. Mudah-mudahan yukanya boleh ya. Yang pasti harus sesuai dengan apa namanya aturan yang berlaku pada saat itu gitu. Jadi nggak bisa beliau mau pakai pakaiannya beda sendiri ya nggak bisa gitu. Harus ya kalau misalkan harus pakai kebaya ya harus pakai kebaya gitu. Gitu nggak ada deh. Kalau misalkan pakai pakaian gini boleh dong Mbak. Aturan lama. Mungkin hanya protes kecil dari sang anak yang bisa membuat Reni melepaskan sejenak semua aksesorisnya. Toh, bukankah menyenangkan untuk sekali-sekali bergaya feminim? Pemirsa, penampilan santun begitu melekat pada diri Zaskia Audia Meka. Padahal gadis seusianya masih banyak yang bereksperimen dengan penampilan. Tapi Zaskia tidak mau mengikuti arus. Ia lebih nyaman dan pede dengan jilbab serta baju muslim gaulnya. Bicara soal busana muslim, kira-kira Zaskia lebih senang bergaya simple atau yang gimana ya? Masih muda dan selalu santun dalam berpakaian. Begitulah ciri khas pemain sinetron Zaskia Audia Meka. Di saat teman-teman artis sebayanya masih getol bereksperimen dengan busana-busana minim, Zaskia total menutup aurat. Dengan berjilbab, remaja yang meniti karir dari jenjang model ini harus pintar-pintar memilih pakaian yang sesuai untuknya. Zaskia tentu gak mau dibilang ketuaan ataupun saltum alias salah kostum. Untuk padu-padan baju muslim itu biasanya sih sendiri ya. Cuman misalnya kalau apa namanya paling konsulnya sama tante aku, ada kebetulan desainer, bajunya aku suka banget. Namanya Tante Dewi, sama dia aja atau enggak sendiri sih, lebih sering sendiri. Kalau lihat majalah jarang ya, tapi kalau boleh jujur aku kadang kalau lagi jalan ke mall atau jalan kemana ada cewek pakai baju muslim yang menurut aku lucu, aku ngeliat diem-diem gitu buat nyontek gaya gitu sih, buat jadi inspirasi tambahan aja. Jadi kalau jalan ada cewek pakai jilbab itu pasti aku perhatiin. Dulu mana ada remaja yang melirik busana muslim. Memakainya saja mereka malu-malu. Kalaupun ada pasti dibilang kuno. Saat ini tren busana muslim sangat berkembang pesat. Saskia pun gampang mencari busana muslim sesuai selera. Untuk praktis, paling seneng sih kemeja, celana jeans, sama jilbab langsung masuk. Soalnya nggak gitu santai tapi simple aja. Kalau untuk gamis sebenarnya sih nggak ya karena dewasa banget. Tapi kalau untuk event-event tertentu itu perlu sih ya. Apalagi kalau sholat, kalau kita udah pakai gamis, kalau mau sholat udah paling gampang, nggak ada mukena pun jadi. Saking serunya Saskia memilih-milih pakaian yang akan ia kenakan, Saskia selalu terlambat masuk kelas. Mau kuliah aja itu, karena aku nggak mungkin pakai baju muslim kuliah, males banget kan. Jadi biasanya cuma pakai kaos, aku double apa atau jaket atau kemeja itu paling lama 45 menit kali ya sebelum berangkat kuliah. Makanya aku kuliah selalu telat. Cuman buat mikirin baju apa yang mau aku pakai. Ada satu hal penting yang ingin disampaikan Saskia bagi para remaja berjilbab. Sebenarnya sih kita jangan pakai baju yang terlalu ketat ya. Soalnya kalau yang terlalu ketat itu sebenarnya seenggaknya kalau kita pakai jilbab mulai belajar pakai baju yang longgar. Emang sih sulit tapi pelan-pelan kita harus nyoba. Pemirsa, kemanakah Anda menghabiskan hari Minggu Anda bersama keluarga? Siapa tahu cuaca yang tadinya cerah tiba-tiba bisa berubah menjadi mendung. Seperti halnya berita dari selebritas yang cepat sekali mengalami perubahan. Nah, kira-kira ada berita menghebohkan apa ya dari para selebritis yang satu ini? Yuk kita saksikan saja liputannya yang berikut ini. Kabar yang muncul di media bahwa Nina Tamam sudah berbulan-bulan menunggak pembayaran kontrak kamar di sebuah rumah susun di daerah Tebet Barat, Jakarta Selatan sempat membuat kaget mantan personil grup vokal Warna ini. Soalnya sejak bulan November 2005, Nina dan suaminya Erika Lebang tidak lagi menempati kamar yang mereka sewa. Yang saya nggak suka itu adalah
kenapa pihak pengelola memberitahu kepada teman-teman pers itu bahwa saya tinggal di situ. Padahal kenyataannya saya tidak tinggal di situ lagi. Kalau dibilang bahwa dulu saya tinggal di situ betul, tapi kalau saya tinggal di situ dan tidak melakukan kewajiban apapun sesuai tepat waktu, itu bohong. Rumah susun hasil subsidi mantan.